Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita bongkar satu buku yang rasanya relevan banget buat siapa aja yang sering ngerasa kewalahan, apalagi pengusaha nih. Judulnya Buy Back Your Time, karya Dan Martell. Kita udah siapin intisarinya, dan tujuannya jelas, bantu Anda semua memahami ide utama Martell soal gimana caranya, gitu ya, merebut kembali waktu Anda, biar bisa fokus ke hal yang beneran penting, yang kasih energi, bukan malah tenggelam di kerjaan remeh-temeh. Betul sekali. Buku ini tuh nawarin semacam sistem ya, buat keluar dari jebakan, wah kayaknya semua harus gue kerjain sendiri nih, yang sering banget dialami para pendiri bisnis. Bahkan seringnya tuh pas bisnisnya udah mulai gede. Ini bukan teori doang loh, tapi dari pengalaman pribadi penulisnya juga. Mari kita telusuri bareng deh. Iya, latar belakang Martell ini emang menarik sih. Dulu remaja bermasalah, malah nemu passion di coding pas lagi rehabilitasi. Terus ya sukses, bangun beberapa perusahaan teknologi. Tapi ini nih, mentalitas get shit down atau pokoknya beresin aja yang bikin dia sukses karirnya, malah hampir ngancurin hidup pribadinya, sampai kehilangan tunangan segala. Nah, di situ dia baru sadar, kerja keras aja tuh nggak cukup. Nah, pengalaman pahit itu yang akhirnya ngebawa dia ke satu konsep kunci di buku ini, namanya garis penderitaan atau pain line. Ini titik kritis gitu, jadi semakin bisnis Anda tumbuh, makin banyak juga rasa sakit, kayak stres, capek banget ngerjain tugas yang bosenin, yang Anda tanggung sebagai pendiri. Yang menarik dan mungkin agak gimana ya, serem juga, Martell bilang banyak pendiri itu tanpa sadar bakal berhenti tumbuh pas nyampe di titik ini. Mereka bisa aja jual bisnisnya, atau malah kayak nyebotase kemajuan sendiri, atau ya nunda-nunda terus. Kenapa? Ya karena nggak sanggup nambah beban lagi. Kisah si Stuart di buku itu yang sampai sakit fisik, wah itu contoh nyata banget lah betapa seriusnya si pain line ini. Wow, sampai nyabotase diri sendiri ya? Dalam juga itu. Terus, gimana dong caranya keluar dari jeratan pain line ini? Apa solusinya, Martell? Nah, solusinya itu namanya prinsip beli kembali waktu, the buyback principle. Ini ide intinya nih, jangan rekrut orang cuma buat ngembangin bisnis, tapi rekrutlah buat membeli kembali waktu Anda. Kayak pergeseran fokus gitu ya, tapi dampaknya gede banget. Idenya itu gunakan uang Anda buat mendelegasikan tugas-tugas yang nilainya rendah, yang nguras energi Anda. Oh, jadi uangnya dipakai buat beli waktu luang dari kerjaan remeh gitu. Persis, tapi waktu yang kebeli itu bukan buat nyantai loh ya, tapi buat diinvestasiin lagi ke tugas-tugas yang nilainya tinggi. Tugas yang cuma Anda yang bisa kerjain, yang ngasih Anda energi, dan idealnya yang hasilin lebih banyak duit lagi. Ini siklus gitu. Pertama, audit sadari dulu nih tugas apa aja sih yang nyita waktu sama energi Anda. Kedua, transfer. Nah, delegasikan tugas itu. Ketiga, fill. Isi waktu kosong tadi pakai tugas bernilai tinggi. Contohnya bikin lebih kebayang sih, saya ingat tuh cerita temennya Martell, si Keith, agen real estate. Dia tuh ngabisin 20 jam seminggu cuma buat nelponin orang. Gila, itu kan setengah waktu kerja normal ya. Akhirnya, dia rekrut staf penjualan yang basisnya komisi. Ada juga si Martin, konsultan. Dia delegasiin panggilan klien yang itu-itu aja ke pihak lain. Malah gratis karena ada layanan pelengkap. Kreatif juga ya solusinya. Iya betul. Nah, buat ngebantu Anda nerapin ini, ada beberapa alat praktis nih. Yang pertama dan paling dasar itu ngitung tarif beli kembali atau buyback rate Anda. Ini cara simpel aja buat ngukur nilai per jam waktu Anda. Rumusnya, pendapatan tahunan Anda dibagi 2.000 jam kerja, terus dibagi 4. Bentar, kenapa dibagi 4? Martell sengaja biar angkanya konservatif, jadi nggak terlalu tinggi gitu ngasih nilai ke waktu kita. Nah, kalau hasilnya katakanlah $100 per jam, yaitu jadi patokan Anda. Artinya, kalau nilai waktu saya $100 sejam, saya nggak boleh dong ngerjain tugas yang bisa saya bayar orang lain $10 sejam buat ngerjainnya. Wah, benar juga ya. Secara efektif, saya rugi $90 tiap jam buat tugas itu dong. Itu, cara pandang yang kuat banget sih. Si Stuart di contoh tadi pasti kaget tuh pas sadar berapa banyak kerugian yang dia bikin buat perusahaannya sendiri. Tepat sekali, kesadaran ini yang penting. Alat kedua itu tangga pengganti atau replacement ladder. Ini kayak peta jalan gitulah, buat mendelegasikan secara bertahap. Dan Martell ini nekenin banget. Langkah pertama yang nggak bisa ditawar itu rekrut asisten admin, buat ngurusin email sama kalender Anda.
Ini pondasinya. Baru deh setelah itu naik. Misalnya ke kepala pengiriman, kayak customer success gitu. Terus kepala pemasaran, kepala penjualan, sampai akhirnya punya tim kepemimpinan yang lengkap. Tujuannya apa sih pakai tangga-tanggaan segala nih? Tujuannya ya buat bawa Anda ke zona yang disebut Martel Kuadran Produksi, tempat di mana Anda bisa fokus ngerjain kerjaan yang ngasilin nilai paling tinggi dengan energi paling gede juga. Nah, asisten admin itu kunci buat keluar dari kuadran administratif yang nyita waktu banget itu. Martel bahkan punya sistem kayak email GPS, intinya sih metode terstruktur buat ngelola dan delegasiin email secara efektif, biar delegasinya gampang tapi kita nggak kehilangan kontrol. Oke, selain orang, ada alat lain nggak? Mungkin soal sistem kerja gitu? Ada. Namanya playbook atau ya buku panduan lah. Analoginya kayak McDonald's deh. Kan mereka punya standar operasi yang jelas banget tuh. Nah, Anda perlu juga dokumentasiin proses kerja kunci Anda, biar bisa dijalanin orang lain secara konsisten. Martel punya cara unik nih, metode camcorder. Rekam aja diri Anda pas lagi ngerjain tugas tertentu. Video itu nanti bisa jadi dasar buat bikin SOP atau panduan tertulis. Tujuannya, biar bisnis bisa jalan lancar, bahkan tanpa Anda harus turun tangan langsung di tiap detailnya. Oke, jadi kita udah punya prinsipnya, buyback principle, terus alatnya, hitung nilai waktu, rekrut bertahap mulai dari asisten, sama dokumentasiin prosesnya pakai playbook. Tapi, buat apa sih ini semua? Ujung-ujungnya mau kemana? Nah, ini poin pentingnya. Beli waktu kembali itu bukan cuma biar Anda punya banyak waktu luang, bukan itu tujuan akhirnya. Waktu yang Anda dapat itu aset berharga yang harus diinvestasiin lagi secara strategis. Idealnya ya buat mewujudkan apa yang Martel sebut visi 10X Anda. Visi 10X itu tujuan jangka panjang yang gede banget, jelas banget, spesifik, dan bener-bener bikin Anda semangat gitu. Oh, jadi ini bukan cuma soal efisiensi kerja aja ya, tapi nyambung ke visi jangka panjang juga. Martel bedain antara sekedar mimpi doang fase 1 sama bikin visi yang detail dan jernih fase 2. Visi ini yang jadi kompas buat ngarahin waktu dan energi yang udah berhasil kita beli kembali tadi. Menarik banget ya. Bener. Jadi intinya bukan lari dari kerjaan, tapi justru lari menuju kerjaan yang bener-bener penting. Pekerjaan yang cuma Anda sebagai pendiri atau pemimpin yang bisa ngelakuinnya. Pekerjaan yang ngebangun legasi Anda. Jadi kesimpulannya nih, delegasikan tugas-tugas yang nilainya rendah buat bebasin diri Anda, biar bisa fokus ke tugas yang nilainya tinggi, yang bisa ngebangun masa depan bisnis, dan ya hidup Anda juga. Ini benar-benar pergeseran cara mikir yang fundamental ya. Iya, dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin nih sama Anda yang dengerin. Kalau Anda beneran berhasil beli kembali waktu Anda, katakanlah 10 jam, 15 jam, atau bahkan 20 jam seminggu, apa sih satu hal yang paling berdampak yang bakal Anda lakuin pakai waktu ekstra itu? Sesuatu yang mungkin selama ini cuma jadi angan-angan aja karena sibuk. Sesuatu yang bisa jadi titik balik penting buat Anda atau bisnis Anda. Wah, pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih udah nyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.